Mat berpeci. Buat Bung Karno Neng nuhun. Sebentar. Nah, itulah harus langsung dengan Herman ya. Sebentar. Herman. Sudah ada di Bukaan. Jadi nanti bisa mengakses data pendidikan, data pegawai, data orang miskin, data yang cepat. Bisa memonitor juga dengan CCTV, macet di mana. Bandung Command Center, Pusat Komando Komando. Kok kamu tahu banyak rumah BJ di sini? Siap. Kok ini kelap lift, nggak bisa dimatiin? Iya. Oh, kayak seperti BMKG nya kayak pilot. Kamu di mana aja? Ini operator. Balikin ke 0 dulu sampai bunyi. Bukan yang ikonnya cuma satu bro. Ngewe gitu. Enggak. Ini apa ini? Enggak. Nah jadi Logo enggak. dari sini Logo awal enggak. lebih ngiring kita bisa mengakses SKPD itu adalah dinas-dinas. Jika kebutuhan saya hari ini adalah mengakses data. Ya kan saya pengen tahu berapa IMB yang sudah dikeluarkan, berapa bangunan, dan seluruhnya. Tapi ini belum sempurna sudah, tapi idenya Kerjasama dengan siapa yang membangun sistemnya? ITB. Tapi ITB ya? yang Masuk ke menentukan APBD? dananya. APBD apa? Kiren, hibah, APBD. Nah terus Herman, bikin. Masa kalah sama, di pusat kalah sama kota Bandung. Bikin ruangan masih banyak. Di ruangan itu, ruangan yang depan ruangan kan ada satu ruangan tuh bikin. nah ini kalau ini mau misalkan saya mau cek hari ini mobil-mobil bis saya ada di mana, ambulan, sehingga warga bisa mengakses misalkan nungguan busnya bus ke mana, ada software dia bisa tahu bus nomor sekian sedang ada di mana. Misalkan kita mau ngecek ambulan, Jadi Pak Herman memindahkan sebuah sistem komputer besar ke sistem komputer dari kecil ke besar dengan display. Ini kan ini pemindaian. Kita nggak perlu itunya. Jadi misalnya seluruh data kepegawaian nasional kan bisa diakses. Terus Sirara, sistem informasi ruang rapat kan bisa kita ini. ya gitu kan. Jadi Untuk men-tracking Pak Wali Kota sedang kemana bisa dipantau di sini. jadi kalau ada kepala dinas karaokean tanya Wan. Iya. Mobil dinas dipakai karaoke. Ulang. Oh iya betul. Nah ini semua pemadam kebakaran kalau lagi emergency. Iya. Nanti waktu emergency dia potret pakai kamera, jadi saya tahu pemadaman itu kayak nonton film lah gitu. Terus yang di kiri itu ada puluhan CCTV memonitor. Jadi saya dari sini tahu oh itu ada PNKS, oh itu ada orang kejahatan atau dengan kamera yang bisa di zoom ya sebentar. Iya. Betul. Jadi kombinasi memonitor kegiatan kota, mengakses data untuk ngambil keputusan, kemudian juga dan sebagainya. Wah ketahuan, Menpan ke kurang kuriling tuh. Moang Nah ini lagi di zoom.
ya kan? Coba di zoom ke yang PMKS kalau memang ada nongkrong dinya. Nah, kemudian juga ini saya taruh di ruang publik. Iya, iya. Jadi di kantor kelurahan kecamatan. Jadi jam 8 acan darangkang. Iya, iya, betul. Ketahuannya memonitor bahwa Reza, kamu jangan jalan-jalan sembarangan di Ketau. Nah, cina itu ada sespirnya Menpan di pinggir jalan ke naon itu. Iya, kayak nyaman. Nah, Bagus kan? kita datang sini kan. dengan begini saya tahu berarti di jalan ini ada minta-minta kan? Iya, iya. Ini real time. Iya, iya. Jadi saya telepon Pol PP di pusat untuk bergerak ke lokasi. Tanpa ini saya nggak tahu apa yang terjadi di kota ini. Iya, betul. Kalaupun ada orang tuh lapor, Pak Wali, iya, oh iya. Oh ini mah semua masuk. Nah nanti operatornya ada dari kepolisian, karena ada hubungan dengan Iya, keamanan dan lalu lintas, traffic. Ada dinas-dinas, Iya. satu dinas nyumbang satu operator. Jadi kalau saya nanya coba perhubungan Perhubungan, apa, ya. ini Iya. kesehatan, pendidikan apa. Jadi ini pusat komando seluruh urusan. Jadi akan bayangin kalau semua kota kabupaten punya ini, keputusan lebih cepat, Iya. monitoring pelayanan publik bisa dilakukan karena dengan teknologi dan semua kota dunia udah Iya, betul. Saya pernah di sini di Belanda. Saya pernah. Tahun Ini berapa? totalnya 2006. 30 miliar. Yang mahal tuh lebih ke teknologi, bangunannya mah ada 36 miliar, Pak. 30 M. Habisnya sih 26 biasanya. Ya kan dengan konsumsi. Dengan ini semua ya. Ya udah macam-macam. Iya. Kita mungkin lebih sederhana. Karena kan kita nggak pakai yang begini. Oh, Mbak, ya. CCTV kayak ini. Yang mahal Ya. dari miliar-miliar itu si ini ya kan teknologinya Iya. canggih yang ini. Kalau buat mengakses data mah Berapa titik pemantauan di seluruh kota Bandung? sekarang di anggarannya 86 ya. Oh, banyak ya. Banyak. Sedikit kan yang betul mah 1000. Iya. Jadi taman-taman apa gitu. Ini saya maaf ya masih pakai baju olahraga daripada kalau kembali lagi ke tempat lama lagi. Kenapa minta password itu? Ini lagi dilihat pin yang IOC-nya. Oh ya. Ya, untuk kejadian yang tidak terjadwal dan terjadwal. Yang misalnya ada Nah ini. kebakaran atau apa. Kemudian kalau yang terjadwal adalah misalnya Jadi kalau ada kecelakaan, ya misalkan ada kecelakaan di Optik Melawe lah, klik. jadi dari sini. Nanti saya bisa cek ini rumah sakit terdekat di mana, klik di sana. Terus dia muncul. Ini apa Bu? Pak itu yang Antoni ada yang Kayak gini gitu ya. rumah sakit. Jadi dengan begitu kami bisa ngambil Iya. keputusan Segera kirim. segera kirim belah nyata tukangnya ayah tanggung jawab tinggi. Jadi nah ini rumah sakit. Kantor polisi terdekat, misalnya coba klik. Nah, kantor polisi. Iya. Jadi bagi manajemen decision making, ruangan ini vital. Iya. Dulu minta data 3 jam dulu, monitoring bulan. Sekarang termasuk monitoring problem dengan yang itu di Twitter. Jadi kan, jadi misalkan saya klik apa macet Bandung gitu ya. Jadi dari media sosial pun Kebaca. informasi langsung. Nah kan ini. Baik dari berita maupun dari tweet warga. Ada truk angkut gede terguling Cipularang. Nah berarti ini nggak banyak macet jam sekarang karena lebih ke berita. Iya. Nah, misalkan sampah.
jadi yang tadi balikin ke sosmed, kalau yang tadi, nah, yang tadi mengakses data internal, kalau ini men-scan curhatan warga. Iya. Dan seterusnya. Nah juga yang ini nonton, ini bisa jadi bioskop. Iya. Wah sedapnya. Nah nanti itu saya duduk di sini, nanti manajernya di sini, orang terpintarnya duduk di sini, awal 5 di dia. Coba data ini, data itu dan sebagainya. Oke, putusannya ini telepon gitu kan, itu akan jadi keseharian. Iya. Betul. Nah minimal ini pas untuk kota, karena metropolitan problem urban, kita kan apeksnya ada 100%. Kalau ini jadi program Diskominfo, kombinasi pelayanan publik, agak melompat supervisi. Ini kombinasi revolusi mental, uplift teknologi digabung. Iya. Software hardware ya menyatu. Dan udah teknologinya udah. Iya. Ini gimana ini? Sewa akomodasi. Nah saya juga punya akun YouTube sendiri, ini kegiatan wali kota, ini warga open government lah. Sistem lapor kan, jadi kalau warga yang warisannya menurut warga ada masalah dia lapor, kita ada 4.000 komplain, 88% beres gara-gara itu. Dan saya bisa ngecek problem nomor 300-nya gini, problem nomor 700, problem nomor 9 menjadi kondite dinas. Kalau dinas yang komplainnya banyak nggak beres berarti menjadi nggak beres. Bisa nyala. Bentar Pak, softwarenya dulu. Ini ruang. Jadi kalau itu pada saat membutuhkan data di sini kita rapat dinas, Iya, rapat iya. apa. Dan nanti belum beres, nanti speaker bilang untuk memonitor. Real time ya. Real time. Sampai dah saya arsitek, saya dibikin ada futuristik itu. Harganya mah sama. Mahalnya mah imajinasinya. Iya. Kalau di rumah bisa bikin gini asik juga ya, jadi home theater ya. Gak usah ada segini aja. Ini hebatnya. Nah ini smartboard sebenarnya. Ini tuh kayak iPad raksasa kalau dinyalain. Jadi bisa Tap gitu. tulis, papan tulis, ngegambar saya dan seterusnya. Stylish. Nah, kepentingannya dengan Pak Menteri adalah kalau
ide ini bisa memperbaiki reformasi pelayanan publik, mempercepat decision making, hidup lebih produktif, menurut saya ini bagus diprogramkan minimal di kota dulu. Surabaya gitu ya. Kan kota kabupaten 500-an, minimal kota. Kota ada berapa ya? 100-an. Ratusan ya. 100-an sehingga saya hari ini kelurahan Cigadung menjadi mencurigakan, saya telepon gitu. Jadi di mana ada ruang-ruang publik sekarang orang tahu kita Pak Herman bikin laporan nanti ya, kasih dirumuskan nanti. Siap, Pak. Sip. Siap, konsum. Oke. Ya seperti habis nonton pertandingan Persib ya, hebat lah. Jadi kalau tanggapannya hebat. Ini apa ya, sebuah kreasi yang inovatif ya, dari kebijakan untuk membangun satu pusat komando pengelolaan tata pemerintahan yang menurut saya bukan cukup lagi, sangat inovatif ya, dan futuristik, di mana berbagai persoalan-persoalan perkotaan bisa secara real time diikuti dan bisa diambil keputusan-keputusan dengan cepat. Semua perwakilan dinas-dinas yang terkait dengan urusan-urusan publik ada di sini. Dan ini salah satu bentuk pelayanan publik yang prima dan excellent. Layak dijadikan pilot project untuk diterapkan mulai di kota-kota besar yang ada. Kota-kota besar tuh mungkin kita mulai dulu Surabaya supaya belajar ke sini, Semarang ya, Kota Bogor, terus mana lagi, Makassar, ya, Medan, ya, Palembang, banyak, Malang, Denpasar, Manado. Di Denpasar itu ada serupa tapi tak sama. Di Denpasar ada kurang lebih seperti ini. Saya sudah melihat, tapi ini jauh lebih advance, ya, jauh lebih advance. Jadi tidak, kalau untuk manajemen traffic control, ya, itu sudah ada beberapa kota yang menerapkan ini. Tetapi integrated system, ya, application service ini yang paling inovatif. Di sini ada ngurus sampah, bisa ngurus ambulan harus berangkat kemana, ngurus damkar, ya. Terus kalau ada kecelakaan, kumaha gitu kan. Lalu kemudian kalau ada masalah-masalah sosial, ada katakanlah peminta-minta di wilayah yang harusnya bebas ya dari mereka, bisa cepat dilakukan. monitoring kantor lurah ya. Tuh, monitoring kantor lurah, rame atau sepi ya, bekerja atau enggak, lagi pada ngapain. Bagus. Memang diperlukan anggaran yang tidak sedikit ya, dan anggaran itu harus dialokasikan di dalam APBD daerah masing-masing. Tetapi ya roadmap-nya harus dibikin, kan tidak harus sekaligus. Ya. Ini gue tahap satu. Ya, yang namanya pelayanan publik prima itu ya harus senantiasa mempercepat sebuah proses kebutuhan masyarakat, memperpendek masalah-masalah perizinan, dan responsif, dan seminimal mungkin orang itu nggak terlalu banyak berhubungan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak berhubungan dengan birokrasi. Jadi birokrasilah yang memantau apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada macet di mana, ya, ada demo di mana misalnya, terus ada kecelakaan di mana, ya, ada kebakaran di mana. Jadi pemerintahan melalui para birokratnya yang memantau keadaan masyarakat dan dia merespon tanpa harus menunggu permintaan dari masyarakat. Ini hal yang sangat baik, dan ke depan kita ingin pelayanan publik itu seperti itu. Jadi pada satu sisi ada kesadaran dari para birokratnya untuk merevolusi mental, di sisi lain ada penggunaan
teknologi informasi ya untuk mempermudah pelayanan publik. Jadi menggabungkan secara konten birokratnya juga jadi baik, lalu kemudian secara sistem tersedia dengan menggunakan teknologi. Jadi 2 jempol lah. Mungkin Pak ada masukan atau tambahan apa yang perlu ditambah di tempat ini? Udah bagus, nambah-nambah kan pakai anggarannya belum ada semua, bertahap. Ini udah. Ya karena saya belum lihat lagi ada yang lebih bagus dari ini, jadi ini aja udah bagus. Ya, nanti saya datang lagi kapan diundang Pak Ridwan, pasti lebih sempurna lagi. Ini udah bagus. Bikin kantor Menpan. Pak, tapi yang paling utama dengan adanya Bandung Comment Center ini seperti apa? Apanya? Yang paling utama gitu. Yang paling utama ya ini menjamin sebuah proses pengambilan keputusan yang cepat terhadap masalah-masalah yang secara real time pada saat itu dihadapi publik. Ya. Kan tadi kelihatan kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang perlu dibawa ke rumah sakit, sakit gawat, ambulan diluncurkan dari mana ke rumah sakit mana, kan kelihatan. Dengan begini kan langsung komando ambulan, di situ ada rumah sakit. Lalu misalnya ada satu kejahatan, langsung dimunculkan pos polisi terdekat di mana. Harus segera kontak polisi di polsek mana yang paling dekat, atau ada polsek pos polisi mana yang paling dekat. Ya, ada kebakaran misalnya, dicek ambulan nongkrong paling dekat di mana nih, posisinya paling dekat di mana, kerahkan ke sana, dishub kemana. Jadi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang muncul ya di luar dugaan, khususnya yang terkait dengan masalah sosial dan masalah bencana bisa dengan cepat diatasi dan memperkecil ya terjadinya resiko kerugian pasti karena kecepatan menangani. Kalau tidak ada ini kan nggak tahu, masih rapat tiba-tiba ditelepon, Pak, ayah kebakaran di mana, belah mana. Kalau di mana, cek, oh Pak, lokasinya langsung ketahuan, kirim, cepat. Ya. Mempercepat proses pelayanan publik. Oke ya. Pak, jangka pendek mungkin ada kepala daerah boyong ke sini. Nah, jadi saya menyarankan ke Kang Ridwan ya diundang ya, jadikan role model. Jadi proyek percontohan Bandung Comment Center ini dengan mengundang beberapa wali kota lah ya, diundang untuk melihat. Ini kan bagus, transfer of knowledge, transfer of technology, transfer of experience. Dan saya akan mempromosikan Bandung Comment Center ini kepada para wali kota, banyak Kabalanda. Presiden juga. Presiden juga Pak akan ngasih tahu. Ya. Ini Ya nanti kita kasih tahu ada yang bagus. SDM-nya kan ini non PNS. Ya, nggak apa-apa. Kurang Kan ada PNS, Pak, Kota bisa. Bandung. Hah? Kota Bandung kekurangan PNS. Kurang ditambah. Pak, kita sedikit. Ya. Oh, mana? Awali api di payung. Ayo. Kan nun ya. Ngelunjak. Benar. Diantos Ratna. Siap. Kan gini, memperbaiki pelayanan publik itu mentalnya direvolusi, teknologinya di upgrade kan begitu. Dengan teknologi kita bisa tahu siapa mengerjakan apa atau siapa tidak mengerjakan apa. Dengan teknologi kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan untuk diambil tindakan kan sederhana. Nah ini di kota-kota dunia udah biasa gitulah ya. Nah, di Bandung karena pengalaman itu kita bikin. Dan saya tadi sengaja karena Pak Menpan lagi ada di Bandung, saya tarik ke sini supaya apa? Supaya minimal kota-kota yang lain yang jumlahnya ratusan itu bisa sama-sama se-Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah kotanya bisa mengambil keputusan yang cepat tanpa harus berlama-lama. Saya boleh katakan pengambilan keputusan 2 kali lebih cepat. Yang biasa 3 jam menjadi 1,5 jam, yang biasa sehari setengah hari gara-gara ini. Tanpa comment center bisa, tapi lambat itu aja. Jadi Pak Menpan bahkan mau bikin tadi, jadi tim IT-nya mau ke sini. Tapi Pak Menpan comment centernya lebih ke data ya, bukan monitoring fisik. Ada rencana ikut desain, Pak? Itu gimana Pak? Kepala daerah tadi datang ke sini. Mending Pak Menpan yang mengundang, saya tuan rumah gitu. Jadi saya nunggu nama juga ingin pamer, saya nggak mau begitu. Pak Wali, kalau contoh
kebijakan yang tadi diputuskan dalam lebih cepat tuh ada contohnya apa gitu? Ya, tadi kan kalau ada kecelakaan, koordinatnya ketahuan, itu ada fitur kita ngeklik rumah sakit terdekat, polsek terdekat, bisa telepon. Yang udah Bapak, yang udah semenjak ada ini, Setelah simulasi Belum. kemarin mungkin. oh Bu. Pegawainya gecan ayah, jadi saya jadi wali kota, jadi operator gitu. Kebetulan aja senang IT, jadi rada. Tapi nanti mah ada sistem. Kan ini masih uji coba. Pak, yang paling banyak Doain aja. jalan atau apa sih Pak yang paling banyak disorot ini? Ya masalah ketertiban. Berarti Bapak nanti setiap hari di situ? Ya. Kalau yang sekarang paling efektif Waktu saya paling banyak di situ nanti. Hah? paling efektif sekarang apa Pak? Masih monitoring CCTV itu. Simulasi video, Pak. Pak udah beres, cek saha teh. Gini eta ribu keneh gitu. Butuh berapa kamera Pak untuk Di seluruh kota Bandung. Ya targetnya 1000-an. Kita baru punya 80. Kapan itu Pak direalisasikan 1000 itu? Ya mun Bandung na beunghar mah tahun ayeuna ge beres tapi duitnya terbatas. 3 tahun. 3 tahun kita kejar 1000. 3 tahun dari sekarang gitu. Ya 2017. ada rencana ngedesain di pusat juga Pak? Tadi Pak Menpan nyuruh, ya saya mah sketsa-sketsa aja. Pak, kumaha perasaannya di paling kreatif, paling inovatif, perasaan Bapak dipuji? Enggak lah gini ya, ada urusan apresiasi kritik mah biasa dalam pelayanan publik. Bagi saya bukan soal sayanya, tapi pelayanan ke Bandung jadi lebih cepat. Sekarang orang menganggap lumayan, menurut saya bisa lebih. Nah dengan ini gitu. Jadi warga teh regreg lah ini begitu. Kalau ada problem tahu kalau Pemkot mah responnya cepat. Jadi kalau ada comment center masih lambat, nah tolong kabari. Berarti ada sistem yang nggak berjalan. Dan akan yang akan kita pasang tahun ini di kantor-kantor kelurahan. Jadi Kalau yang 80 udah semuanya terpasang. sedang berjalan baru 30-an. Masalahnya teh kan aya listrik, nah iya jaringan apalagi. Seluruh kecamatan, kelurahan Pak? Semua kantor. Semua kantor kelurahan dan kecamatan. Jadi mau naik ngupil ke ngantor kanyahoan. Kesiapan itu data dari SKP ini. Nah itu baru akhir tahun nggak bisa. Digitalisasi dokumen kan di-scan hiji-hiji gitu kan, nah itu kan butuh waktu. Akhir tahun. Tapi ada target buat mereka. Ada kan target, kita 150 aplikasi, 5 aplikasi per dinas itu harus beres tahun. Jadi data orang miskin teret, mana fotona? Ya gitu. Data aset-aset Pemkot teret 2.200, mana lokasinya, status ini kontraknya saya pengen tahu udah bayar kontrak atau telat. Kayak itu. Itulah yang kita sebut data aksesi. Ya doakan aja lah, ini kan upaya ya, mudah-mudahan Bandung lebih keren, lebih baik. Jadi nggak hanya taman aja ya, warga tuh taman wae, nggak taman mah gampang, 3 bulan ge beres. Tapi kan ada sistem lain yang dibangun, itu kan ya mohonlah diberitakan yang non fisik juga, Pak, satu lagi supaya Pak, persepsinya nggak hanya fisik. sudah dipastikan Pak tarif angkot 500 hari ini sudah dipastikan. 500 500 Pak. hari ini, ngecek. hari ini. Misalnya Tanda tangan ada- saya udah tanda tangan kemarin. Kalau yang Masih bertahan. melanggar, Ya, saya udah sampaikan, saya himbau pengusaha angkot, supir angkot, jangan pas BBM naik, wah heboh-heboh minta naik, sekarang BBM turun, jempling. Gitu. Sekarang harus turun 500, taatlah pada aturan. Kita Pemkot Bandung ini adil kepada masyarakat dan kepada juga pengusaha. Jadi mohon kerjasama. Ada zaman Bagi yang melanggar, ya kita beri sanksi secepatnya. Sanksinya, Pak. Yalah. Ya, itu dulu ya. Satu nuhun. Siap.